Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat menggelar aksi di depan kampus serta melakukan blokade jalan dekat Bandara Bima pada Senin 6 Maret 2023. Masa dari LMND memulai aksinya dari kampus STKIP Taman Siswa Kabupaten Bima menuju Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin dengan cara long march. Dalam aksi tersebut terlihat hadir pengurus LMND NTB Rahman Rofiki, Ketua, Denwanda DPO, serta Bendahara LMND NTB Andri Saputra ikut dalam barisan masa aksi. Aksi yang digelar ini membawa beberapa tuntutan, salah satunya mendesak Kejaksaan Tinggi NTB untuk tidak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi kredit usaha rakyat pertanian atau Kurtani. Rahman Rofiki dalam orasinya menyampaikan bahwa Kurtani di Lombok tergolong fiktif dan merugikan negara 29,6 miliar. Blokade jalan yang dilakukan adalah salah satu bentuk protes terhadap aparat penegak hukum atau HPH. Dalam hal ini, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat atau Kejati NTB agar tidak tebang pilih dan pandang bulu dalam penanganan kasus besar ini. Ia mengatakan di tengah indeks persepsi korupsi IPK Indonesia yang mengalami keanjlokan pada tahun 2022 ini seharusnya menjadi pelajaran. Terlebih, Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia menyampaikan agar APH jangan tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi. LMND Kabupaten Bima bahkan LMND NTB menganggap visi besar Jokowi menghadirkan negara di tengah-tengah rakyat termentahkan akibat janggalnya penanganan yang dilakukan oleh oknum-oknum di NTB karena terkesan tebang pilih dan pandang bulu dalam menangani kasus korupsi. Anehnya, ungkap Rofiki dalam orasinya mempertanyakan kenapa hanya bendahara HKTI NTB dan mantan kepala cabang BNI saja yang ditersangkakan dan ditahan. Padahal dugaan mereka para oknum melakukan korupsi ini secara struktur dan konstruktif. Berangkat dari itu, ia bersama masa aksi meminta Kejati NTB harus memeriksa ketua dan sekretaris HKTI NTB beserta kuncu-kuncunya, dan tidak terkecuali para oknum kades yang terlibat dalam kasus ini harus ditahan, termasuk tukang pengumpul KTP, para koordinator selatan Lombok Timur, dan tukang bagi uang ke petani yang dapat kur, ucapnya. Lanjut, ia katakan dalam orasinya bahwa ia menduga oknum-oknum tersebut mau menghilangkan alat bukti surat perintah kuasa pencairan dengan logo HKTI yang ia duga ditandatangani oleh ketua. Berangkat dari itu, kami meminta Kejati memeriksa kembali wakil bupati sekaligus ketua HKTI NTB. Dia harus bertanggung jawab kenapa petani bisa berhutang mengambil uang kur tetapi uang tidak pernah terlihat oleh petani, tuturnya saat berorasi. Setelah tidak diberikan melanjutkan aksi di depan gerbang bandara oleh kepolisian, masa aksi dari LMND kembali ke depan kampus menyatakan sikap yang disampaikan oleh Divandar Fikri dalam hal ini selaku korlap aksi dalam menyampaikan beberapa tuntutan, yaitu mendesak Kejati NTB untuk tidak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi Kurtani yang merugikan negara 29,6 miliar. 2. Menolak rencana Kemenak menaikkan biaya haji dan meminta Kemenak NTB untuk transparan dalam pengelolaan dana haji di NTB. 3. Meminta transparansi alokasi anggaran KONI serta evaluasi kinerja Ketua KONI Kabupaten Bima dan meminta stadion atlet multifungsi. 4. Mendesak Dikpora agar mentransparansikan alokasi anggaran DAK untuk pembangunan SD dan SMP tahun 2022. 5. Mendesak pemerintah Kabupaten Bima agar transparan terkait alokasi DBHCT tahun 2022. Terakhir, mereka mendesak Pemda Kabupaten Bima agar menghadirkan kantor UPT Dukcapil di setiap kecamatan. Usai membaca pernyataan sikap, masa aksi membubarkan diri. Kaum perempuan yang melawan.